Su Tianran berkata, saya semakin terpesona dan tertarik dengan pertempuran ini setelah mendengarkan analisis Anda. Mari kita tunggu dan lihat saja, Hakim telah memasuki arena sekarang. Dia mengumumkan aturan babak round robin sebelum dia menambahkan pengumuman terakhir. Grup 1, Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy versus Sekte Tang. Peserta, silakan masuk ke ruang tunggu. Apakah kontestan pertama dari fase eliminasi tunggal silakan naik panggung? Kedua tim berdiri hampir bersamaan, kecuali Huo Yuhao. Tatapan mereka bertemu, dan percikan api tampak terbang dalam sekejap. Mata Huo Yuhao masih tertutup, seolah dia benar-benar sedang tidur. Mata Wang Qr sedingin es. Tapi matanya terpaku pada Huo Yuhao dari awal sampai akhir. Dia mengerutkan kening tanpa sadar ketika dia menyadari bahwa dia tidak membuka matanya sama sekali. Sekte Tang telah kehilangan ronde terakhir, dan dia sangat tidak senang dengan keputusan mereka. Apakah mereka akan memberikan putaran ini juga? Apapun yang terjadi, saya akan memimpin Akademi Shrek ke babak berikutnya. Kita harus mengalahkan tim Sun Moon Empire, dan kita juga harus mengalahkan Sekte Tang. Apa yang harus saya lakukan jika mereka meninggalkan babak ini sekali lagi? Pikiran masih berputar-putar di kepala Wang Qr saat para kontestan memasuki ruang tunggu. Nan Qiuqiu berbisik kepada Jing Xian di sampingnya di perkemahan Sekte Tang. Apakah menurutmu kita bisa memenangkan babak ini? Itu Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Mereka menempati posisi kedua di babak sebelumnya, dan kudengar mereka berada di posisi kedua selama 2 musim berturut-turut. Mereka telah tidak pernah kalah dari orang lain selain tim Akademi Shrek. Jing Xian menjawab dengan misterius. Apakah itu berarti kamu menyukai lawan kita di babak ini? Nan Qiuqiu berkata, tentu saja. Kita kalah di ronde terakhir, tapi kenapa kita tidak kalah di ronde ini? Lebih baik bagi kita jika kita menghemat kekuatan dan energi kita untuk melawan tim lain. Ini adalah ronde pertama, dan jika kita akhirnya kalah di babak ini dan kita semua terluka dan kelelahan, bukankah itu berarti kita akan pulang? Jing Xian merasa sedikit terdiam. Apakah itu berarti Anda yakin kami memiliki kemampuan untuk mengalahkan tim Akademi Shrek? Jika kami kehilangan babak ini dan kami kalah melawan Akademi Shrek, bagaimana kami maju ke babak berikutnya? Hanya 2 tim dari setiap grup yang dapat maju ke perempat final. Nan Qiuqiu melebarkan matanya. Apa? Kamu pikir Sekte Tang, sebuah sekte tanpa reputasi sama sekali, dapat maju ke perempat final? Apakah kamu yakin dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kecuali setiap dari mereka sekuat kamu, bagaimana mereka bisa maju ke perempat final? Itu tidak mungkin. Pilihan paling optimal mereka adalah mencoba yang terbaik untuk memenangkan beberapa putaran di babak penyisihan grup, sehingga mereka dapat memiliki peringkat yang bagus di akhir. Jing Xian terkekeh dan berkata, aku tidak akan begitu yakin tentang itu. Bagaimana? Ayo bertaruh. Nan Qiuqiu selalu agak keras kepala dan menantang. Apa yang kita pertaruhkan? Bagaimana cara kerjanya? Jing Xian menjawab, kita bisa bertaruh pada siapa yang muncul sebagai pemenang di babak ini. Kamu mendukung tim Sun Moon Empire, kan? Aku bertaruh bahwa Sekte Tang akan memenangkan babak ini. Jika kamu menang, aku akan membawamu ke Radiant City yang paling mewah dan hotel mewah untuk makanan yang lezat. Tapi jika kamu kalah, kamu harus bertarung melawanku 1 lawan 1 dalam 10 kesempatan yang berbeda, dan terbagi dalam 10 hari yang berbeda. Elemen pemusnahanmu cukup menarik. Sudut mulut Nan Qiuqiu berkedut, dan terbukti bahwa dia mengenang kenangan yang tidak menyenangkan. Dia berunding sebentar, dan dia mengangguk dengan penuh semangat ketika dia berkata, baiklah, kalau begitu kesepakatan sudah selesai. Tapi kamu tidak bisa menipu. Aku merasa sudah bisa melihat makanan mewah di depanku, Jing Xian berkata dengan arogan, aku akan membuat taruhan ini denganmu, atas nama kejayaan Sekte Tang. Jika aku kalah, biarlah, dan yang harus kulakukan hanyalah menghabiskan sejumlah uang untuk mengajakmu makan. Ini adalah kesepakatan, tak satu pun dari kita bisa menipu. Ji Juan sedang duduk di sisi lain Jing Xian, dan mulutnya berkedut, tapi matanya setenang biasanya. Tatapannya terpaku pada Huo Yuhao. Pertempuran epik ini pasti akan menginspirasi saya dalam beberapa hal. Ini acaramu, Yuhao. Tetapi seberapa banyak dari kemampuan Anda yang sebenarnya dapat Anda keluarkan dengan keadaan tubuh Anda saat ini? Kedua tim berada di dalam area tunggu saat ini.
Xiao Hongchen memberi isyarat kepada salah satu anggota tim kerajaan Sun Moon, dan pemuda itu segera melompat berdiri dan melompat ke panggung kompetisi. Dia besar dan tinggi, dan bahunya sangat lebar. Matanya sejuk dan terkumpul, dan dia tampak sangat tenang bagi orang-orang yang mengawasinya. Dia bisa dianggap sangat bermartabat dan agak gagah, dengan tangan yang lebar, dengan jari yang panjang dan ramping. Penonton dapat mengetahui bahwa dia cukup tangguh begitu dia naik ke panggung kompetisi. Wang Dong'er menepuk tangan kanan Huo Yuhao dengan lembut di kemah Sekte Tang, dan dia berdiri dari kursinya. Huo Yuhao akhirnya membuka matanya saat dia berdiri. Matanya dingin, dan bahkan bisa digambarkan suram dan tidak berperasaan. Huo Yuhao memberi anggukan lemah pada Wang Dong'er, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Dong'er mengetuk tanah dengan kakinya dan melayang ke panggung kompetisi. Penghalang jiwa pelindung bangkit dari tanah saat dia melangkah ke atas panggung dan memisahkan para kontestan dari dunia luar. Ini Wang Dong. Meng Hongchen duduk di dalam ruang tunggu, dan dia merasa seolah-olah seember air sedingin es baru saja menyiram semangat juangnya dan memadamkan setengahnya. Senyum aneh muncul di wajah Xiao Hongchen. Sepertinya surga ada di pihak kita, dan itu adalah keputusan yang tepat untuk tidak membiarkan Anda mengambil poin. Jika Anda tidak sengaja kalah darinya, kami akan mendapat masalah nyata di babak berikutnya. Meng Hongchen menggigit bibir bawahnya dan bergumam pelan. Kalau saja aku tahu Wang Dong adalah yang pertama, maka aku akan memberitahu Si Xing untuk memiliki belas kasihan dan tidak mendaratkan pukulan membunuh. Sudah terlambat sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Hongchen jelas jengkel, tetapi dia sama sekali tidak tampak terkejut dengan reaksinya. Kamu di pihak siapa? Pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah apakah kita bisa memenangkan putaran ini. Mereka bertengkar di pihak mereka, sementara Wang Dong'er dan pemuda dari tim Sun Moon Empire berjalan ke tengah panggung. Hakim melirik mereka berdua sambil merendahkan suaranya dan berkata, ini adalah pertarungan pertama dari babak round robin. Hati-hati, kalian berdua. Dan usahakan yang terbaik untuk tidak melukai atau melumpuhkan lawanmu. Aku akan segera memisahkan keduanya. Anda sekali saya menganggap satu pihak menang, dan tidak ada pihak yang terus menyerang. Jika tidak, saya akan menyatakan pelanggar didiskualifikasi. Apakah Anda mengerti, ada terlalu banyak orang yang terluka atau mati dari babak penyisihan, dan panitia telah memikul cukup banyak tekanan. Wajar jika mereka meminta para juri untuk lebih ketat dari sebelumnya. Pemuda dari tim Sun Moon Empire mengangguk dan berkata, nama saya Si Xing. Ingat nama saya, mungkin itu akan mengikuti Anda selama sisa hidup Anda. Dia berbalik ke arah tepi di samping kemahnya saat dia berbicara. Wang Dong'er mengerutkan kening dan bertanya kepada hakim, apakah pemuda saat ini begitu konyol? Sudut mulut hakim berkedut. Bersiaplah untuk pertempuran. Kompetisi ini mengandalkan kekuatan dan kemampuan bertarung, bukan seberapa kuat mulutmu. Wang Dong'er berkata dengan jelas, jangan bias. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Hakim tertegun sejenak. Dia telah menjadi juri selama beberapa ronde selama babak penyisihan, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang berani mengancam seorang juri. Orang ini sedikit keterlaluan. Wang Dong'er baru saja akan berbalik dan kembali ke sisinya sendiri, tetapi tiba-tiba dia melihat seseorang melambai padanya dari sisi lain. Bukankah itu Meng Hongchen? Wang Dong'er meliriknya tanpa daya, dan dia balas melambai pada saat yang sama sebelum dia mundur ke sisinya sendiri. Meng Hongchen langsung menjadi bersemangat ketika dia berbalik ke arah Xiao Hongchen dan berkata, apakah kamu melihat itu, saudara? Dia melambai padaku. Apakah kamu melihat betapa jengkel dan tidak berdayanya dia? Jelas bahwa dia tidak ingin menghadapi kita dalam pertempuran. Kita harus memasukkan dia ke akademi kita setelah kompetisi, apapun yang terjadi. Aku bisa bersamanya seperti itu? Diam. Kamu sangat tergila-gila. Aku sudah muak denganmu. Duduklah, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Hongchen. Xiao Hongchen praktis menggeram selembut yang dia bisa. Mata Wang Dong'er bertemu dengan mata Huo Yuhao ketika dia berbalik dan berjalan menuju kemahnya sendiri. Mata Huo Yuhao sedingin es pada saat ini, seolah-olah dia berada dalam keadaan yang sama sekali berbeda, dan dia memberi isyarat padanya. Wang Dong'er mengangguk pelan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berjalan jauh ke tepi panggung kompetisi sebelum dia berbalik sekali lagi.
Namun, dia bisa melihat saat dia berbalik bahwa lengan juri telah diayunkan ke bawah untuk memberi tanda bahwa pertarungan telah dimulai. Apakah Anda harus begitu bias? Wang Dong'er sedikit mengernyit. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang ke depan, dan matanya berbinar saat sepasang sayap yang menyilaukan menjulur dari belakang punggungnya. Sayap biru besar menutupi seluruh punggungnya, dan dia segera diselimuti lapisan cahaya keemasan kebiruan yang indah. Sayap Dewi kupu-kupu radiantnya berkedip-kedip dengan bintik-bintik emas. Dan rasanya bintik-bintik ini menjadi hidup saat aura cahaya yang pekat melonjak ke langit. Orang pertama yang bergerak adalah Xixing, yang mewakili tim Kekaisaran Sun Moon. Dia mengambil langkah keluar dan berlari ke depan saat alat jiwa tipe terbangnya memanjang ke belakang tubuhnya pada saat yang bersamaan. Butuh 2 percepatan sebelum dia melonjak ke langit dan terbang tinggi ke udara. 4 seberkas cahaya putih cemerlang meletus dari belakang alat jiwa tipe terbangnya dan mendorong tubuhnya ke langit seperti bintang jatuh. Peluru peledak kelas 4 berwarna merah tua meluncur ke arah Wang Dong'er saat dia melayang di langit. Musim ini sama seperti yang terakhir, dan insinyur jiwa tidak diizinkan menggunakan alat jiwa yang tidak bergerak. Kerang peledak kelas 4 memiliki reputasi yang mirip dengan botol susu di antara alat jiwa kelas 4, dan mereka sangat kuat. Namun, waktu yang lebih lama diperlukan untuk mengisi daya mereka. Bahwa Xixing dapat mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya untuk naik di udara sambil menembakkan peluru peledak dengan sangat cepat berarti dia cukup mahir dengan alat jiwa. Wang Dong'er menggerakkan mulutnya dengan acuh tak acuh saat dia mengepakkan sayapnya dengan lembut dan naik ke langit bersamanya. Alasan mengapa Huo Yuhao setuju untuk membiarkannya mengambil putaran pertama secara substansial terkait dengan fakta bahwa dia bisa terbang. Sekte dan akademi yang sebagian besar terdiri dari insinyur jiwa memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi di babak eliminasi sebelumnya karena peraturan baru turnamen. Keuntungan besar yang dimiliki para insinyur jiwa karena mereka bisa terbang terlalu jelas. Wang Dong'er menembak ke langit seperti anak panah, tetapi adegan aneh terjadi segera setelah itu, peluru peledak kelas 4 tiba-tiba berubah arah dan mengikuti di belakangnya. Cangkang eksplosif dengan kemampuan melacak? Maka itu bukan cangkang kelas 4 lagi. Tapi mengapa kekuatannya terlihat seperti cangkang kelas 4? Otak Huo Yuhao menghitung dengan cepat di ruang tunggu Sekte Tang. Babak ini sangat penting bagi Sekte Tang, dan Wang Dong'er adalah yang pertama bertarung. Huo Yuhao takut dia akan kehilangan ketenangan dan rasionalitasnya karena dia terlalu khawatir, dan dia tidak akan tetap tenang untuk terus memimpin timnya di turnamen. Oleh karena itu, ketika matanya tertutup sebelum ini, dia menggunakan salah satu keterampilan nekromanci yang dia pelajari dari Necromancer Calamity, Electrolus, yang disebut Necromancer as Silent Heart. Keahlian ini membuatnya memasuki keadaan tenang yang khas. Dan keahlian itu juga sangat meningkatkan indranya. Satu-satunya downside adalah bahwa dia tidak akan mampu emosi sama sekali pada hari berikutnya, dan dia hanya akan menggunakan metode yang paling rasional dan masuk akal untuk memikirkan berbagai hal. Cincin jiwa kedua Wang Dong'er berkilauan, dan cahaya keemasan menyembur dari titik cahaya di sayapnya di belakangnya. Bola cahaya segera bertabrakan dengan selongsong peledak yang meluncur di udara. Ledakan hebat bisa terdengar, dan bola lampu merah yang membakar dengan diameter lebih dari 10 meter langsung menerangi langit. Gelombang kejut dahsyat yang dihasilkan dari tabrakan tersebut menyebabkan udara di langit berputar dan berubah bentuk. Lagi pula ini adalah peluru peledak kelas 5, dan peluru itu memiliki kekuatan yang mendekati serangan alat jiwa kelas 6. Xixing memang canggih. Xixing mengungkapkan 5 cincin jiwa, 2 cincin kuning dan 3 ungu, yang kontras dengan 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam milik Wang Dong'er. Kombinasi cincin Wang Dong'er adalah kombinasi yang paling optimal, dan dia juga seorang kaisar jiwa. Ada cukup kesenjangan antara budidaya mereka. 4. Namun, karena Xixing dapat melepaskan peluru peledak kelas 5 dengan kemampuan pelacakan dalam waktu sesingkat itu, kemungkinan dia tidak jauh dari cincin keenamnya meskipun dia hanya memiliki 5 cincin saat ini. Gelombang kejut yang kuat menyentuh Wang Dong'er pada akhirnya, dan memaksa tubuhnya ke atas. Di sisi lain, 3 peluru peledak bersiul di udara dan membentuk formasi segitiga di langit. Formasi ini benar-benar mengunci Wang Dong'er dan menutup semuanya saat dia naik ke udara. Wang Dong'er tidak terburu-buru untuk terbang ke atas, tetapi dia juga tidak berniat untuk menghadapi cangkang ini secara langsung.
Dia menarik sayapnya, dan jatuh ke udara begitu saja. Namun, selongsong peledak dapat menguncinya dan melacaknya, dan mereka segera mengejarnya saat dia jatuh. Wang Dong'er sepertinya tidak akan mengurangi kecepatannya, dan dia jatuh tepat ke tanah. Lokasi yang dia tuju sebenarnya adalah tempat juri berada, dan dia mulai berteriak sambil terus menyelam di udara, "Hati-hati, tolong menjauh." Hakim menerima kejutan kasar. Mereka hanya berada di tahap round robin, jadi mereka tidak bisa mengirim master jiwa yang kuat itu untuk menjadi juri. Dia adalah petapa jiwa 7 cincin, tapi dia masih tidak bisa menahan kekuatan dari 3 peluru peledak yang meledak pada saat bersamaan. Apa yang pria dari sekte Tang ini coba lakukan? Apakah dia mencoba mati bersama denganku? Hakim melepaskan jiwa bela dirinya dalam keterkejutannya, dan tubuhnya bergerak beberapa puluh meter dalam sekejap. Dia sebenarnya adalah master jiwa tipe ketangkasan. Wang Dong'er tidak berniat membiarkannya pergi. Dia melebarkan sayapnya lagi, dan beralih arah dengan anggun di udara saat dia mengejar Hakim. Kembali ke mimbar, Su Tianran berkata dengan jelas, lepaskan Hakim itu dari tugasnya setelah kompetisi. Anda harus cerdas bahkan jika Anda bias. Dia akan mempermalukan kerajaan kita dengan menunjukkan bias seperti itu ketika semua orang menonton. Dasar idiot. Ya. Cahaya dingin melintas di mata Juzi. Namun, bayangan dirinya dan Wang Dong'er menyembuhkan Huo Yuhao bersama-sama muncul di benaknya saat ini. Dia harus tahu bahwa dia seorang gadis sekarang. Mereka? Apakah mereka bersama sekarang? Juzi bisa merasakan jantungnya mulai berdebar saat pertanyaan ini muncul di benaknya. Mengapa tanganmu begitu dingin, Juzi? Su Tianran bertanya dengan bingung. Juzi merasakan jantungnya berdetak kencang dan buru-buru berkata, turnamen ini terlalu mengasyikkan. Mungkin aku hanya sedikit gugup, Su Tianran tersenyum, kamu tidak bisa menyukai pemuda dari sekte Tang itu, bukan? Dia pria paling tampan yang pernah kulihat. Aku tidak bisa menandinginya bahkan jika aku bisa berjalan, Juzi tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda iri, Yang Mulia? Su Tianran terkekeh dan berkata, aku juga laki-laki, bagaimana mungkin aku tidak iri? Dia mengenakan senyum di wajahnya, tetapi kilau di matanya sedingin biasanya. Dia tidak bisa menyenangkan wanitanya, jauh di lubuk hatinya, dia cukup takut wanitanya tidak akan setia padanya. Dia tidak bisa menerimanya bahkan jika itu hanya ketidaksetiaan emosional. Namun, kalimat Juzi selanjutnya menenangkan amarah yang baru saja muncul di hatinya. Juzi melanjutkan, aku senang kamu iri padaku, karena itu berarti kamu peduli padaku. Namun, tidak perlu iri pada seorang gadis, bukan, seorang gadis? Su Tianran sejenak tertegun. Juzi membungkuk di samping telinganya dan berbisik, tidak bisakah kau mengatakan bahwa Wang Dong adalah seorang gadis? Bagaimana mungkin seorang pria begitu tampan? Su Tianran masih kaget. Jadi, dia perempuan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Juzi tersenyum dan menjawab, bukankah kamu memintaku untuk menyelidiki sekte Tang? Orang-orangku membuat penilaian itu dari intel dan pengamatan mereka. Dia bukan hanya seorang gadis, kupikir dia bersama dengan Huo Yuhao. Mereka selalu bersama satu sama lain setiap hari, dan dialah yang merawatnya. Seorang gadis, ya. Dia akan sangat cantik jika mengenakan pakaian wanita. Su Tianran bergumam pada dirinya sendiri. Namun, matanya tiba-tiba menjadi kejam dan ganas saat dia berbicara. Jika saya tidak kehilangan kemampuan untuk menjadi laki-laki, berapa banyak gadis cantik seperti itu yang akan saya miliki untuk diri saya sendiri? Anda menyakiti saya, Yang Mulia. Seru Juzi dengan sedih. Su Tianran membeku, dan matanya dengan cepat kembali normal. Saya minta maaf, Juzi meraih tangannya dan berkata, tidak apa-apa, Yang Mulia. Tolong jangan terlalu memikirkannya. Teknologi kekaisaran sangat maju, hanya masalah waktu sebelum kami menemukan sesuatu yang dapat menyembuhkan lukamu, ya, Su Tianran mengangguk. Mari kita menonton kompetisi. Adegan di atas panggung telah berubah drastis saat mereka berbicara. Wang Dong'er benar akan menabrak tanah saat dia terjun ke udara, dan Hakim melarikan diri secepat mungkin. Dia bukan petapa jiwa 7 cincin tanpa alasan, dan tidak mudah bagi Wang Dong'er untuk mengejarnya meskipun dia terbang di udara. Tanah tepat di depan matanya.
Wang Dong'er tiba-tiba berbalik, dan kakinya yang ramping mengetuk permukaan lantai dengan ringan. Dia terpental dari tanah pada saat 3 peluru peledak di belakangnya akan menyentuhnya, dan dia terbang kembali ke langit dengan kecepatan kilat. Bum, bum, bum. 3 ledakan keras terdengar pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun tahap kompetisi diperkuat oleh alat jiwa, ledakannya tidak sekuat ini. Potongan logam berterbangan ke segala arah, dan gelombang kejut yang kuat mencapai setiap sudut panggung kompetisi. Tapi gelombang kejut itu sepertinya hanya mendorong Wang Dong'er menjauh dan membantunya naik lebih cepat lagi di udara. Wang Dong'er ditutupi oleh cahaya keemasan, dan gelombang kejut tidak menyakitinya sama sekali. Namun, tekanan menakutkan turun dari langit tepat pada saat itu. Sising secara alami tidak diam ketika Wang Dong'er jatuh dari langit dengan 3 peluru peledak di ekornya. Serangan yang baru saja dia luncurkan dimaksudkan untuk menyibukkannya. Xiao Hongchen telah membagikan temuannya tentang sekte Tang dengan teman-temannya sebelum ini. Dan Wang Dong'er adalah salah satu orang yang harus mereka beri perhatian ekstra. Mereka sudah menyadari bahwa Wang Dong'er memiliki 6 cincin sekarang. Bahkan Sising sendiri tidak menyangka peluru peledak putaran kedua akan memaksa Wang Dong'er untuk mundur dan lari. Jarak sangat penting dalam pertarungan antara insinyur jiwa dan master jiwa, dan insinyur jiwa akan berkuasa jika ada jarak yang cukup antara kedua pihak. Sising sangat menentukan, dan segera menarik alat jiwa lain yang akan dia gunakan untuk melanjutkan penindasannya terhadap Wang Dong'er. Meriam berat berwarna merah menyala muncul di bahunya. Meriam berat ini panjangnya sekitar 2 meter, dan larasnya berdiameter sekitar 30 cm. Itu mulai melepaskan aura yang padat dan membakar sejak saat itu muncul. Itu terbuat dari Scarlet Sun Steel, dan susunan formasinya dipahat dari Scarlet Flame Crystals. Hal terpenting tentang menggunakan kristal untuk membuat susunan formasi adalah bahwa seseorang tidak boleh membuat satu kesalahan atau salah perhitungan, dan seseorang harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Kalau tidak, tidak ada cara untuk mengubah apapun. Karena kristal tidak dapat ditempa seperti logam. Sising mulai memasukkan kekuatan jiwa sebanyak yang dia bisa ke dalam meriam. Ini jelas merupakan meriam Scarlet Flame kelas 6, dan sedang diisi setinggi mungkin. Proses pengisian ini hampir selesai ketika Wang Dong'er berbalik dan melesat ke atas. Tatapan kejam melintas di mata Sising. Jadi bagaimana jika Anda seorang kaisar jiwa? Bahkan Soul Sage tidak akan berani menghadapi serangan Scarlet Flame Cannon secara langsung. Aku bertanya-tanya bagaimana Anda akan menghindari ini? Sebuah tabung logam mini naik diam-diam dari bahu kirinya, dan sinar merah delima ditembakkan dan mendarat langsung di Wang Dong'er. Apakah itu alat jiwa tipe pemosisian? Mata Huo Yuhao menjadi lebih fokus saat dia duduk di dalam ruang tunggu. Alat jiwa tipe pemosisian biasanya digunakan untuk alat jiwa stasioner, karena lebih praktis, dan setara dengan pemandangan alat jiwa stasioner. Jelas bahwa alat jiwa tipe pemosisian yang digunakan Sising tidak sesederhana itu, dan laras meriam api merah kelas 6 bersinar dengan lampu merah segera setelah sinar ruby ditembakkan dari alat jiwa tipe pemosisiannya. Sangat melelahkan bagi insinyur jiwa kelas 5 untuk mengoperasikan alat jiwa kelas 6, dan ini masih terjadi meskipun Sising mendekati cincin jiwa ke-6-nya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menambahkan mekanisme pelacakan lagi ke meriam Scarlet Flame kelas 6 miliknya. Namun, dia melakukan trik murahan untuk menyiasatinya. Dia menggunakan alat jiwa tipe pemosisian kelas 4 dan menggabungkannya dengan meriam jiwanya, memberikan cangkang meriamnya kemampuan tertentu untuk melacak targetnya. Selain itu, Scarlet Flame Cannon sendiri memiliki kemampuan tertentu untuk mengunci targetnya. Jelas bahwa dia bermaksud untuk menghancurkan segalanya pada Wang Dong'er tanpa basa-basi lagi, sehingga dia dapat mengakhiri pertarungan saat ini juga. Wang Dong'er bisa merasakan tekanan besar datang ke arahnya, dan tiba-tiba berhenti dalam penerbangan ke atas. Dia merentangkan sayapnya, dan menatap dengan tenang ke Scarlet Flame Cannon yang menakutkan yang masih menerjang di atasnya. Dia bersinar lebih intens, ke titik di mana sayap Dewi Kupu-Kupu Radiantnya, yang sebagian besar berwarna biru, diselimuti dengan rona emas cemerlang. Pergi ke neraka! Sising meraung dan menembakkan meriam berat di tangannya, dan seberkas api merah menyala yang menakutkan meletus dari Scarlet Flame Cannon.
Api membeku di udara sesaat sebelum mereka langsung berubah menjadi bola api besar yang berkerut dan bergelombang dengan pola seperti gelombang sebelum tiba di hadapan Wang Dong'er dalam sekejap mata. Setiap orang di antara hadirin menahan napas. Bola api raksasa telah membengkak ke titik di mana ukurannya hampir setengah lagi sebesar tubuh Wang Dong'er. Bisakah dia menerima pukulan? Apakah dia akan dikonsumsi oleh bola api? Setiap orang memiliki penilaian yang sangat intuitif tentang kecantikan. Meskipun Xixing mewakili Kekaisaran Sanmun, ketampanan Wang Dong'er dan ketampanannya memberinya cukup banyak pendukung. Banyak orang tanpa sadar memejamkan mata, karena mereka tidak tahan melihat pemuda tampan itu binasa begitu saja. Hanya mereka yang tetap membuka mata menyaksikan sesuatu yang tidak lain adalah keajaiban. Wang Dong'er tidak berniat menghindari bola api yang sangat besar itu. Sebaliknya, dia membuka lengannya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi kristal air emas transparan pada saat itu. Cincin jiwa kelimanya menyala pada saat bersamaan. Cangkang meriam Scarlet Flame yang luar biasa telah tiba. Namun, tubuh Wang Dong'er langsung ditutupi oleh riak emas, dan dia meledak dengan cahaya yang tampak seperti pantulan dari kristal air yang menyelimuti cangkang meriam di depannya. Momentum peluru meriam diperlambat, dan Wang Dong'er benar-benar membuka lengannya begitu saja dan membungkusnya di sekitar peluru meriam besar. Ya, dia memeluknya. Selain itu, peluru meriam yang sangat tidak stabil dan reaktif tidak meledak sama sekali. Ini adalah... Bahkan Su Tianran tersentak tanpa sadar dari mimbar. Mata Wang Dong'er telah menjadi benar-benar keemasan sekarang. Ada sedikit ejekan di matanya saat dia menatap pemuda di seberangnya. Aku mengembalikannya padamu, Wang Dong'er mengangkat tangannya ke langit dan menyerahkan peluru meriam ke tangan kanannya. Cangkang meriam bersinar dengan cahaya yang lebih kuat saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara, dan api merah-merah diubah menjadi api keemasan yang cemerlang. Pada saat berikutnya, peluru meriam meninggalkan jejak yang menyala-nyala dan menyilaukan saat meluncur kembali ke arah Xixing. Wang Dong'er bergumam pelan saat dia melemparkan cangkang meriam besar itu ke udara. Bagaimana Anda bisa bersedia menunjukkan kartu truf Anda jika saya tidak memberi Anda cukup waktu? Warna keemasan di tubuhnya menyusut saat dia membuang cangkang meriam besar itu. Sayapnya terbuka di belakangnya, dan dia mengejar peluru meriam menuju Xixing. Xixing benar-benar terpaku di tempat. Sejuta hasil yang mungkin muncul di benaknya ketika dia menembakkan meriam beratnya, dan hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah Wang Dong'er memiliki Invincible Barrier untuk mempertahankan diri dari serangan ini. Namun meski begitu, dia masih punya waktu untuk terus menyerang, dan menggunakan Invincible Barrier juga menghabiskan kekuatan jiwa. Lebih jauh lagi, ini setara dengan dia menghapus salah satu kartu truf lawannya, tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan serangan yang telah dia lakukan begitu lama untuk kembali ke arahnya. Cangkang meriam emas bersiul di udara ke arahnya, dan itu tidak lebih lambat dari sebelumnya. Xixing segera pulih saat dia menampar dadanya sambil menggertakkan giginya. Penghalang emas langsung bangkit dari tubuhnya dan melindungi seluruh tubuhnya di dalam. Orang yang melepaskan Invincible Barrier bukanlah Wang Dong'er, melainkan dia. Ledakan. Sebuah ledakan yang menakutkan bergema di langit, bunga emas bermekaran dengan keindahan yang memukau dan mempesona. Xixing berada di pusat ledakan ini, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Invincible Barrier hanya dapat digunakan sekali, dan mulai mengeluarkan suara berderak. Seolah-olah tidak dapat menahan ledakan yang mengerikan. Butuh usaha yang sangat besar sebelum gempa susulan ledakan akhirnya menghilang. Namun, kekuatan jiwanya telah berkurang hingga kurang dari 50% karena ini, bersamaan dengan alat jiwa yang dia gunakan sebelumnya. Apa yang membuat Xixing semakin ketakutan adalah fakta bahwa Wang Dong'er telah benar-benar menghilang dari pandangannya. Di atasmu, bodoh! Xiao Hongchen mengamuk dari pinggir lapangan. Sayang sekali Xixing tidak bisa mendengarnya sama sekali dari dalam pelindung panggung kompetisi. Heksagram emas besar melayang di atas kepala Xixing. Tepat saat matanya melesat dengan ketakutan, sinar emas besar turun dari langit dan menelan seluruh tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung kelas 5 Xixing yang dia gunakan untuk melindungi tubuhnya segera terpicu, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Wang Dong'er terjun dari ketinggian di atas langit saat dia melebarkan sayapnya,
dan sebuah bola emas dengan cepat memadat dan terbentuk di depannya. Dentang! Penghalang jiwa pelindung Sising hancur berkeping-keping, dan penghalang tak terkalahkan lainnya bangkit dari tubuhnya. Namun, Sising memiliki kurang dari 30% dari kekuatan jiwanya yang tersisa, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan bola emas cemerlang lainnya menghantam Invincible Barrier keduanya. Suara tajam dan melengking terdengar saat percikan emas yang tak terhitung meletus ke udara. Kekuatan jiwa Sising dengan cepat menyusut, dan matanya penuh keputusasaan sekarang. Wang Dong'er masih sangat dekat, dan sayapnya terbentang penuh saat dia turun dari langit seperti Dewi Cahaya. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. "Saya mengaku kalah!" Sising berteriak sekeras yang dia bisa. Dia telah mengetahui identitas Sekte Tang dari Xiao Hongchen jauh sebelum ini, dan tahu bahwa kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya di sini karena sikap keras kepala yang tidak beralasan. Selain itu, masih ada pertarungan kelompok setelah ini, dan ini bukan waktunya untuk memberikan semua yang dia bisa. Dia adalah yang pertama bertarung, jadi yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya, dan dia akan kembali ke kondisi puncak ketika tiba waktunya untuk pertarungan kelompok. Sising merasa seolah-olah dia telah kalah dalam pertempuran ini terlalu tidak meyakinkan. Dan karena dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan jiwa kelima yang berbahaya dari Wang Dong'er. Dia masih tidak tahu persis apa yang telah dilakukan keterampilan jiwa Wang Dong'er bahkan sampai sekarang. Mata Wang Dong'er mengalir dengan ejekan ketika dia mendengar dia mengaku kalah, hakim di bawahnya sudah berteriak padanya untuk berhenti. Wang Dong'er mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak menyerang lagi. Dia menarik sayapnya dan perlahan turun ke tanah. Bola emas yang telah dia lepaskan terus bergesekan dengan Invincible Barrier Sising, tetapi pancarannya semakin lemah dan semakin lemah. Tebasan Dewi Kupu-Kupu awalnya memiliki efek area, tetapi dia memfokuskannya ke satu titik. Memberinya kekuatan penghancur yang luar biasa. Sising menghela nafas lega seolah beban besar terangkat dari dadanya. The Invincible Barrier yang dia gunakan adalah tipe terkuat yang mungkin, dan dia melihat saat serangannya secara bertahap semakin lemah ke titik di mana itu tidak bisa lagi menyakitinya. Penghalang tak terkalahkannya sudah cukup untuk bertahan. Wang Dong'er melayang ke tanah dan berbalik ke arah hakim. Dia berkata dengan mengejek, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyerangnya lagi. Namun, jika aku yang dirugikan, apakah kamu akan begitu khawatir?" Hakim memandangnya dengan dingin dan berkata, "Mengapa kamu tidak mencoba dan mencari tahu?" Wang Dong'er mengangkat jari telunjuknya dan menggoyangkannya ke arahnya. "Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Bisakah kamu menyatakan bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini?" "Ya." Sekte Tang menang dalam pertandingan eliminasi tunggal pertama. Hakim bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika lolongan yang menyakitkan bergema dari langit, dan sesosok tubuh jatuh di saat berikutnya. Hakim itu masih seorang sage jiwa, jadi reaksinya sangat cepat. Dia segera menangkap tubuh yang jatuh di udara dalam sekejap. Wajah Sising sangat pucat, dan dia menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup, sementara energi hidupnya menghilang dengan kecepatan yang berbahaya. Kau membunuhnya." Hakim berbalik ke arah Wang Dong'er, marah. Ekspresi Wang Dong'er tampak polos seperti biasa. "Matamu yang mana yang melihat bahwa aku membunuhnya? Aku turun pada saat yang sama ketika dia mengaku kalah, dan aku telah berada di sisimu selama ini. Pertandingan pertama telah berakhir, dan penghalang pelindung di sekitar panggung kompetisi secara alami surut dan menghilang." Xiao Hongchen dan Meng Hongchen melompat ke atas panggung pada waktu yang hampir bersamaan saat mereka berlari. Mereka juga tercengang saat Sising jatuh dari langit karena alasan yang tidak diketahui. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa tebasan Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong'er telah menghilang sebelum itu. Apakah Sising membakar setiap ons kekuatan jiwanya? Namun, mereka dapat segera mengetahui ketika mereka mendekat bahwa keadaan Sising tidak sesederhana dia menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Hakim menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah, dan bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, dia hanya akan kelelahan. Tapi dia tidak bernafas lagi saat ini, dan dia sudah mati. Xiao Hongchen meraung dengan marah, "Wang Dong! Kamu berani membunuh rekan setimku?" Wang Dong'er memasang ekspresi polos yang sama dan menjawab, "Saya tidak membunuh siapapun. Saya tidak tahu mengapa dia mati.
Apakah Anda buta? Meng Hongchen ragu-ragu dan berkata, saudaraku, mungkinkah Xixing memiliki beberapa masalah tersembunyi? Memang benar Wang Dong tidak melakukan apapun padanya. Bam! Xiao Hongchen berputar dan menampar wajah Meng Hongchen. Diam! Kamu menjadi sangat tidak setia karena kegilaanmu. Kamu masih membela lawanmu bahkan di saat seperti ini. Tersesat, Meng Hongchen merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia menatap mata merah Xiao Hongchen. Dia merasa sangat sedih, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meng Hongchen mengangkat kepalanya dan melirik Wang Dong-er, sebelum air mata mengalir di matanya, dan dia berbalik dan lari. Xiao Hongchen mengambil tubuh Xixing dari Hakim. Dia memelototi Wang Dong-er dan menggertakkan giginya. Aku tidak akan berhenti sampai aku menarik napas terakhirku. Wang Dong-er tersenyum tipis dan berkata, ayo, kalau begitu. Apakah kamu selanjutnya? Atau apakah kamu akan terus membiarkan rekan satu timmu mati? Xiao Hongchen menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi marahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sebaliknya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia turun dari panggung dengan mayat Xixing di pelukannya. Wang Dong-er mengeluarkan botol susu seolah-olah dia sedang mendemonstrasikan trik sulap, dan dia berdiri di sana dengan tenang untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Wang Dong-er telah memenangkan pertempuran ini. Dia telah melenyapkan lawannya, ke titik di mana dia tidak bisa memberikan semua yang dia miliki. Dapat dikatakan bahwa dia telah memenangkan pertarungan ini dengan mutlak dan sempurna. Keahlian jiwa kelima radian Butterfly Goddess, kepemilikan Dewi Cahaya. Wang Dong-er dapat mengubah dirinya menjadi bentuk elemen cahaya selama 3 detik, dan ini memungkinkannya mengembangkan afinitas untuk setiap elemen lain kecuali elemen kegelapan. Keterampilan jiwa ini memperkuat kekuatan keterampilan jiwanya yang lain hingga 100%, dan ini juga memungkinkannya untuk menyerang balik elemen kegelapan dengan kekuatan aslinya 3 kali lipat. Wang Dong-er mengandalkan karakteristik khusus Dewi Kepemilikan Cahaya untuk mengembangkan afinitas dengan elemen lain untuk mengendalikan cangkang meriam Scarlet Flame tipe api yang sangat besar. Dia kemudian dapat melemparkannya kembali, dan dengan demikian meraih kemenangannya. Kematian Xixing jelas ada hubungannya dengan dia. Tebasan Dewi Kupu-Kupu miliknya diam-diam diisi dengan kemampuan yang dibawa oleh tulang lengan kanan Broken Devil of Light-nya, cahaya emas pemecah iblis, yang meletus hanya pada detik terakhir dan langsung menembus jantung Xixing. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan seperti itu? Wang Dong-er telah membunuh salah satu anggota tim utama Kekaisaran Sun Moon. Yang berarti bahwa dia tidak diragukan lagi telah sangat melemahkan kekuatan keseluruhan tim lawan. Ini sangat bermanfaat untuk pertempuran kelompok yang akan datang sesudahnya, dan menuju pertarungan Akademi Shrek melawan Kekaisaran Sun Moon setelah hari ini.